Baik kawan-kawan, kembali lagi di podcast kami di Merah Putih Insight. Hari ini saya kedatangan narasumber, yaitu ada Kang Rikaldi. Gimana kabar Kang Rikal? Kok Rikaldi sih? Rikal apa nih? Rikal Dikri? Rikal aja gitu. Rikal aja. Ya. Hari ini saya dengan Kang Rikal ada di Kopi Maut Tanpa Sianida. Kang Rikal, Ya. Kopi Maut Tanpa Sianida ini punya recommended kopi nih. Ini kopi Full Arabica. Oh itu Arabica, agak Full asam dong Arabica. rasanya. Iya. Ini kopi asli dari tanah Sumatera. Oke. Lokasinya di Sepirok. Oh bukan Aceh ya? Bukan Aceh. Bukan Gayo ya? Bukan Gayo. Oh, Ini iya. Sepirok. Soalnya saya suka yang Aceh-Aceh itu. Oh gitu. Ini lebih suka nih kalau udah minum iya, ini. Enak juga ya. Ini kopi selain enak, ini juga bagus untuk kesehatan. Iya. Jadi buat lambung. Jadi nggak membuat kita jadi asam lambung, Kang Rika. Iya. Jadi Sama juga dengan diskusi kita hari ini nggak membuat orang pusing. Tapi kalau orang dengar pusing juga gitu loh. Jadi kawan-kawan, saya dan Rikal akan berbicara tentang bargaining ya, NU dalam pemerintahan Prabowo Gibran. konstelasi politik lah ya. Oke. Jadi Kang Rikal kan juga mengikuti kan perkembangan NU ini dari awal sampai dengan hari ini kan? Ya sebetulnya untuk hari ini saya agak pesimis dengan NU gitu loh. Oh gitu. Tetapi mengikuti. Ya mengikuti dikit-dikit aja Oke. gitu. Ya. Jadi kawan-kawan, kita melihat Kang Rikal, kita melihat NU hari ini berbeda dengan NU 5-10 tahun ke belakang, bahkan NU awal-awal NU lahir lah. Iya. Di mana NU itu lahir sebagai respon atas pergolakan yang terjadi pada waktu itu kan. Ada pertarungan ideologi, pertarungan mazhab, pertarungan gagasan tentang konsep kebangsaan. Iya. Sehingga NU terbentuk. Dan NU terbentuk jauh sebelum negara ini terbentuk sebenarnya. Iya. Dan pas kayak negara ini terbentuk, pemerintahan Soekarno-Hatta, andil NU sangat besar. Kira-kira kalau dari pandangan Kang Rikal nih sebagai ini ulama muda. Enggak juga, jangan ulama juga. Ulama muda ya. Kiai lah ya. Enggak lah, saya terlepas dari itu gitu loh. Oke, tapi NU. Ya, tapi NU semi-semi gitu kan. Jadi Kang Rikal akan banyak berbicara tentang bargaining dan positioning NU dalam kekuasaan lah. Iya. Bagaimana NU itu menjadi bagian daripada sejarah perlawanan dan bagaimana NU menjadi bagian daripada penyambung dari aspirasi rakyat. Kira-kira Kang Rikal gimana nih? Kita berbicara, oke, terima kasih Bung Abi. Hari ini kita berbicara tentang NU, itu memang agak kompleks karena kalau kita lihat dari sejarah awal berdiri NU itu spiritnya itu bukan politik. Spiritnya bukan politik. Spiritnya itu bukan politik. NU itu bukan politik spiritnya. Apa yang menjadi spirit? Spirit NU itu kan mengembangkan ilmu pengetahuan. Munculnya ilmuwan-ilmuwan gitu loh, bukan calo-calo gitu loh. Nah, ini sudah berbeda lagi gitu kan perkembangannya gitu. Nah, kenapa disebut Nahdlatul Ulama kan? Karena itu artinya kan kebangkitan ilmuwan, bukan kebangkitan ulama, ilmuwan baik itu ilmu saintis atau robotik dan lain sebagainya gitu kan. Itu juga ulama gitu kan. Kita jangan mendikotomikan ilmu agama dan ilmu non agama gitu. Nah, berdirinya NU itu kan atas respon kegagalan Khalifah Utsmani mempertahankan kekhalifahannya gitu loh. Jadi ini agenda besar sebetulnya. Agenda besar ketika berdirinya NU itu agenda besar, bukan agenda kecil yang hanya untuk mengakomodir aspirasi politik masyarakat di Nusantara saja gitu loh. Bukan untuk hanya bertarung dengan faksi-faksi Islam lain di Nusantara atau faksi-faksi komunis dan lain sebagainya di luar Islam gitu, bukan. Tapi NU itu hadir untuk merespon kegagalan Khalifah Utsmani waktu itu mempertahankan kekhalifahannya gitu loh. Karena dulu jejaring relasi antara ulama Nusantara dengan Utsmani itu sangat dekat gitu loh. Makanya dari tahun 22 ya, sekitar 1 November kalau tidak salah 1922 itu Khalifah Utsmani itu runtuh. Iya. Terus di Saudi juga. Saudi dulu Jazirah Arab ya, dulu itu di bawah kepemimpinan Khalifah Utsmani. Ottoman. Nah, zaman Syarif Hussein tuh. Sehingga muncullah orang-orang Islam reformis dari kalangan Muhammad bin Abdul Wahab dan lain sebagainya. Dia mengambil alih Saudi melalui Bani Saudnya itu. Nah, sehingga ada kayak
bukan disparitas. Jadi orang-orang yang dahulu itu yang mengajar di Madinah, di Mekah, ulama-ulama itu banyak juga dari Nusantara. Iya. Nah, itu mulai di sedikit-sedikit ada yang dibunuh, digenosid lah dan sebagainya gitu loh. Karena perlawanan yang dilakukan. Iya, perlawanan yang dilakukan oleh kelompok Saud karena berbeda mazhab begitu loh. Karena waktu itu pertarungannya masih mazhab juga. Karena banyak karena banyak mazhab waktu itu yang ahlus sunnah di mana di Saudi itu, sehingga muncul mazhab baru yang menikah, yang berkawin dengan kekuasaan gitu loh. Akhirnya mazhab yang lama ini disingkirkan. Nah, disitulah muncul Komite Hijaz. Diutuslah beberapa tokoh dari NU datang ke Saudi untuk melobi Kerajaan Arab Saudi King Saud agar tetap mempertahankan warisan Islam itu gitu. Jadi berdirinya NU itu bukan hanya sebatas untuk mengisi kekosongan politik di Nusantara gitu. Iya, Tapi lebih universal gitu, lebih global gitu. Artinya NU hadir dari semua bidang kehidupan, ekonomi, politik, budaya dan keagamaan tadi berkaitan dengan mazhab. Jadi ilmu itu kan butuh wadah kognitif. Nah, kalau zaman Nabi dulu Piagam Madinah itu adalah wadah kognitifnya Islam. Sehingga Islam itu bisa turun di masyarakat yang plural, bisa landing di masyarakat yang plural, diterima gitu. Nah, waktu itu wadah kognitifnya itu udah gak ada, Khalifah Utsman itu udah runtuh gitu loh. Sehingga ulama Nusantara ini kehilangan induk, kayak anak ayam kehilangan induk gitu loh. Nah, akhirnya mereka berpikir ya bagaimana caranya supaya ada wadah baru gitu loh untuk mengakomodir ulama-ulama Nusantara. Terutama kan waktu itu eksplorasi ulama kita di luar negeri banyak. Di Mesir, di Saudi, bahkan nyampe Kiai Senawi Al-Bantani itu kan salah satu karyanya itu sangat dikagumi oleh orang Mesir, bahkan waktu itu sampai debat dengan ulama-ulama di Al-Azhar sana. Ya mereka kagum dengan ulama kita gitu. Nah, itu kan awal terbentuknya NU kan. Tapi NU setelah terbentuk dan Republik Merdeka dan terbentuk sebuah republik, NU hadir dalam pergolakan politik. Bagaimana konsep sebuah negara itu? Apakah ini negara Islam atau ini negara republik? Itu ada pertarungan ide di situ. KKNU hadir. Ada pertentangan? Ada yang dari kelompok Islam radikal, ada yang dari kelompok komunis dan lain sebagainya. Nah, kira-kira NU kan menyikapi waktu itu. Menurut pandangan Kang Rikal gimana itu? Sebetulnya kembali lagi ke awal lahir NU. Jadi sebelum berdiri Nahdlatul Ulama itu ada namanya Taswirul Afkar. Disitulah kumpul para ulama-ulama pemikir-pemikir itu. Nah, yang akhirnya sekarang Taswirul Afkar itu jadi sebuah nama di majalah, bukan majalah majalah kayak riset gitu di Lapesdam, Taswirul Afkar. Nah, dulu itu di Taswirul Afkar itu ada Mas Mansur yang Muhammadiyah itu loh. Mas Mansur itu sebetulnya ya kalau bisa kita katakan ya dia terlahir dari tradisi NU juga, keturunan Sunan Ampel gitu loh. Tapi akhirnya jadi ulama di Muhammadiyah. Dulu di Taswirul Afkar, setelah Taswirul Afkar lahirlah Nahdlatul Wathon. Ya, bukan NW yang ada di mana? ETB di Lombok. Bukan, lain lagi Nahdlatul Wathon. Nah, setelah di Nahdlatul Wathon itu baru berdiri Nahdlatul Ulama. Dan Nahdlatul Ulama waktu itu masuk ke salah satu partai Muslim, Masyumi, ya, dan Kiai Hasyim Asy'ari menjadi Rois Akbar. Nah, tetapi ya NU seiring berjalannya waktu merasa di Masyumi ini gak cocok. Kiai Hasyim yang Rois Am Masyumi, ketuanya Nasir. Nah, ide-ide yang digagas oleh Wahbas Buloh, orang-orang NU lainnya, intelektual, itu ya pada ujungnya cuma Nasir gitu yang dapat panggung gitu. Nah, akhirnya dia keluar dari Masyumi sehingga ikut pemilu di tahun berapa ya? Tahun 55 pemilu pertama. 54 keluar dari Masyumi, 55 pemilu Itu suara NU juga terbanyak juga. Tapi saya mau tarik Rikal ke bagaimana NU memposisikan diri dalam kekuasaan. Artinya posisi NU kan selalu dinamis. Dulu ketika Bung Karno punya konsep Nasakom, NU mendukung itu. Tapi ketika ideologi komunisme berkembang dan ingin mengambil alih kekuasaan, NU menjadi bagian daripada kelompok yang menentang itu. Artinya NU menjadi mitra strategis yang dinamis dalam kekuasaan. Itu di zaman Orde Lama. Nah, di zaman Orde Baru, NU posisinya ada kadang
bersama pemerintah, kadang juga ditekan oleh pemerintah. Bagaimana waktu itu menurut Kang Rikal sikap-sikap NU? Jadi memang menarik ya kalau kita lihat NU dari mulai mendukung Rasakom, terus tiba-tiba ketika komunis mau berkuasa, NU melawan komunis dengan Banser dan lain sebagainya kan. Terus di era Orde Baru betapa dicekiknya NU waktu itu sama rejim Orde Baru, tapi masih ada kiai NU yang dekat dengan Orde Baru gitu. Jadi saya melihat NU ini dia terkadang mesra dengan kekuasaan, juga terkadang cerai dengan kekuasaan gitu loh. Jadi mereka itu pandai menempatkan orang, NU ini. Ada yang memang dekat Orde Baru, ada juga yang di luar Orde Baru. Nah makanya istilah kembali ke khitah yang waktu itu digemborkan oleh Gus Dur tahun kembali ke Hitah 26 ya. Berdirinya NU itu sebagai jamiah, sebagai laboratorium pengembangan ilmu pengetahuan, lebih kepada kultural, bukan kepada struktural kekuasaan atau civil society yang bergabung dalam politik gitu. Tapi lebih kepada kejamiahan, kemasyarakatan dan keumatan gitulah. Artinya kenapa Gus Dur ingin mengeluarkan NU dari partai itu? Maksudnya awalnya kan pernah partai juga tuh, lama juga zaman Kiai Idham Khalid kan, ya, kakeknya kawan kita itu kan, politisi betul itu. Nah, akhirnya dia NU keluar dari dinamika politik itu, bukan dinamika dari politik secara struktur ya, secara ini dia keluar, terus dia kembali kepada jamiah dan dari situlah mulai lagi. Makanya saya tuh sangat kagum dengan Gus Dur. Kalau Anda baca karya-karya Kiai Hasyim Asy'ari, itu sebetulnya karya-karyanya itu hanya sebatas khulasoh. Khulasoh itu kayak rangkuman materi keagamaan yang dasar saja. Tidak ada yang pikiran besar yang genuine dan lain sebagainya. Tidak ada Hasyim Asy'ari. Anda coba baca Qonun Asas Nahdlatul Ulama, itu semua kutipan-kutipan ulama, Sayyidina Ali dan macam-macam. Ya, Quran dan lain sebagainya. Tidak ada ide genuine dia. Ide genuine kayak Hasyim Tapi Asy'ari. ada yang mengembangkan ide itu. Ada yang mengembangkan, dan salah satu yang genuine dari Hasyim Asy'ari itu hubbul waton minal iman itu. Mencintai tanah air bagian daripada iman. Bagian daripada iman. Jadi sebetulnya itu juga itu mungkin kata serapan yang diambil dari pendapat Sayyidina Ali gitu loh. Kata Sayyidina Ali, ya kalau negaramu ingin makmur, maka hubbul auton, harus mencintai negaramu masing-masing itu gitu loh. Sehingga dari situlah mungkin ide genuine itulah, andaikan saja keturunan Hasyim Asy'ari gak ada Gus Dur, saya yakin NU ini kehilangan ruh. Ya, jadi Hasyim Asy'ari itu akan hilang dalam sejarah NU. Seperti hilangnya Ahmad Dahlan dalam sejarah Muhammadiyah. Gitu loh. Sebetulnya kalau kita lihat Muhammadiyah itu kan sering mengklaim bahwa Muhammadiyah itu bukan Dahlanisme katanya. Gitu kan. Artinya ada Kiai Dahlan ini agak dipinggirkan gitu loh dengan perkembangan Muhammadiyah yang sekarang gitu. Nah, saya yakin juga kalau tidak ada Gus Dur, ya Kiai Hasyim Asy'ari pun akan seperti itu. Oke. Tapi Kal, tadi kan kita berbicara tentang hubungan NU dengan kekuasaan. Oke. Di Orde Baru, NU cukup banyak tekanan. Iya. Nah, tekanan ini datang bukan karena tanpa alasan. Artinya ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Orde Baru yang bertentangan dengan kepentingan umat, kepentingan rakyat, sehingga NU menolak itu. Nah, akhirnya NU ditekan oleh kekuasaan. Nah, itu kan di Orde Baru. Di reformasi, pasca reformasi, hal semacam itu terjadi nggak menurut pandangan Rikal? Reformasi itu kan ya keberhasilan kita meruntuhkan orde otoritarisme, Orde Baru itu. Nah, sebetulnya reformasi ini salah satu ya termasuk gagasan Gus Dur juga untuk melancarkan demokratisasi sebetulnya gitu loh. Cuma tidak berhenti di situ. Gus Dur juga pernah mengkritik kita itu mengambil kekuasaan dari orang, tapi pada akhirnya kita seperti orang sebelumnya gitu loh. Tidak merubah secara total. Itu pernah ada dia bercerita di Ma'iyah di Cak Nun itu. Gus Dur bercerita seperti itu. Jadi akhirnya orang-orang yang memegang reformasi sekarang itu ya orang-orang dulu juga sama gitu loh.
kalau dulu keran korupsi itu hanya diambil alih oleh pimpinan tertinggi Soeharto, sekarang itu kekuasaan keran korupsi itu sudah hampir ke biro-biro di kementerian gitu loh. Iya. Ya, jadi Tetapi buah dari reformasi adalah lahir presiden yang dari NU sendiri, yaitu Gus Dur. ya lahir dari ya itu kan inilah itu apa ya, pertarungan politik di era itu misalkan antara Gus Dur dan Amin Rais dan lain sebagainya. Itu memang kalau kita bicara reformasi, orang dulu itu mengagungkan Amin Rais bukan Gus Dur gitu loh. Kalau bicara tentang reformasi, saya yakin Amin Rais itu orang paling pertama yang Bapak reformasi. reformasi gitu kan. Tapi cuma yang bisa memanfaatkan reformasi itu ya Gus Dur gitu loh, bukan. Gitu. Nah, tetapi perjalanan NU dalam mengawal kekuasaan untuk kepentingan umat itu kan selalu ada pro kontra dalam setiap kekuasaan. Di era pasca Gus Dur, Megawati, pasca Megawati, SBY. Nah, dan NU seolah-olah rebound di zamannya Jokowi itu. Artinya karena ada ulama NU yang menjadi bagian daripada kekuasaan. Oke. Ya, tapi pada waktu itu, Kang Rikal, NU tidak melepaskan diri sebagai agent of control. Artinya dia tetap mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah. Betul. Menurut Kang Rikal gimana itu? Waktu itu ya? Waktu itu atau sekarang nih? Waktu itu. Oh, dari era. Ya, artinya kan NU menjadi bagian kekuasaan, tetapi NU tetap melakukan kritik terhadap kekuasaan. Ya, itu kan sebetulnya peran NU ya seperti itu gitu loh. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu karena kritik itu adalah bagian daripada upaya mencairkan komunikasi antara NU dengan pemerintah. Gitu loh. Nah, begini, misalkan di zaman SBY terus di zaman setelah SBY Jokowi ya. Berarti kita itu cuma Megawati, SBY dan Jokowi. Nah, dari tiga presiden itu posisi NU cukup menguntungkan. Sangat menguntungkan gitu. Tetapi KNU cukup juga melayangkan kritik-kritik terhadap kekuasaan. Ya, itu kan peran, dibagi peran sama NU. Tapi kritik itu kan memang penting. Misalkan di era Kiai Said. Kurang dekat gimana Kiai Said dengan kepemerintahan Jokowi waktu itu, bahkan sampai Kiai Ma'ruf jadi wakil presiden. Tetapi banyak sekali kritik-kritik yang disampaikan oleh Kiai Said kepada pemerintah. Contoh seperti Omnibus Law. Iya, benar. Terus yang sekolah full day school. Iya, full day school. Itu ditolak sama Kiai Said. Jadi kalau kita tahu itu dulu kan Kiai Said sebelum jadi ketua PBNU dia memang kritikus sosial gitu loh. Iya. Bahkan tasawuf aja ada sebagai kritik sosial Bang dia. Iya. Artinya kritik NU tetap tajam walaupun dia bagian dari kekuasaan. Betul, harus tajam seperti itu gitu loh. Betapapun bencinya Soeharto terhadap Gus Dur atau betapapun bencinya Gus Dur terhadap Soeharto, itu tidak menghalangi mereka untuk ngopi berdua gitu. Iya. Nah, itu yang harus kita pahami hari ini bahwa NU di eranya Yahya Stakuf atau Gus Yahya lah. Ini saya sebetulnya ingin kembali kepada memori Muktamar 2021 di Lampung itu. Terpilihnya Gus Yahya Stakuf. Saya kan waktu itu sebetulnya Romli aja gitu loh, bukan tim inti juga bukan. Iya. Cuma saya memantau lokasi aja gitu, wah ini pasukannya Gus Yahya nih hotelnya mewah-mewah gitu loh. Giliran pasukan Kiai Said kok cuma di hostel gitu loh, bukan hotel gitu. Artinya ini udah ditahu nih bahwa yang menang nih yang tinggal di hotel gitu, kira-kira begitu. Dan waktu itu saya pernah melontarkan satu kritik kepada Kiai Miftahul Akhyar yang Rois Am sekarang ya. Dimanapun sejarah NU itu yang namanya khutbah iftitah. Khutbah iftitah itu khutbah pembukaan muktamar. Itu dari zaman Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari berdiri NU itu menggunakan bahasa Arab. Oke, tapi Kang Rikal, saya tidak membatasi pembicaraan kita untuk masuk ke ruang-ruang yang gitu. Ya enggak ini tapi nanti. Tapi saya ingin menarik Kang Rikal kira-kira nih pandangan saja. Ini kan di era yang berbeda kan. Dulu di zamannya Jokowi PBNU, karena PBNU sebagai komando pusat dari NU secara jamiah kan dan NU secara struktural. Menurut Kang Rikal melihat NU PBNU hari ini di bawah di dalam kekuasaan Prabowo Gibran itu gimana Kang Rikal?
NU hari ini. NU hari ini, PBNU hari inilah. Kayak ayam dikandangin aja. Loh kok gitu? Jadi Coba. kayak burung, bukan ayam ya, burung cendrawasih yang dikandangi gitu loh. NU itu kan elegan, dia besar, tapi dia berada di kandang gitu loh, tidak terbang bebas gitu. Jadi saya melihat NU hari ini yaitu tadi karena dari proses muktamar itu intervensi pemerintah itu sangat kuat di muktamar NU 2021 itu. Nah, dan memang waktu itu saya sempat bertanya kepada ada orang dekat Kiai Said, kenapa sih Kiai Said itu ingin nyalon padahal dia udah 2 periode gitu kan. Alasannya cuma satu, Kiai Said itu saya ingin menyelamatkan NU gitu loh. Dan itu memang atas konsolidir kiai-kiai sepuh yang ada di NU gitu loh. Atas arahan atau rekomendasi dari kiai-kiai NU yang sepuh-sepuh itu untuk Kiai Said jadi lagi gitu. Karena waktu itu kan muncul surat Gus Yahya ke Israel dan lain sebagainya gitu loh. Dan juga memang ada intervensi pemerintahan Jokowi waktu itu yang tidak suka Kiai Said gitu loh. Dengan alasan? Ya dengan alasan ya Kiai Said terlalu keras mengkritik pemerintah dan sebagainya. Nah, jadi Kiai Said itu terkadang ada lunaknya, terkadang dia punya prinsip yang sangat keras dan itu tidak bisa ditolerir gitu loh. Nah, sedangkan hal itu tidak ada dalam diri Gus Yahya gitu loh. Artinya nggak dinamis nih hubungan. Iya, nggak dinamis nih hubungan. Soalnya gitu. Kalau orang pacaran tuh bucin aja nih. Iya. Jadi Gus Yahya nih saya nggak tahu juga dia antara tersandra dengan kelakuan adeknya gitu kan. Ya, iya kan? Antara tersandra dengan kelakuan adeknya atau bisa jadi juga dia ingin melunak aja dengan kekuasaan gitu kan. Iya kan seharusnya NU kan bukan bagian dari kekuasaan. NU kan adalah ormas. Ya tugasnya ormas itu kan bagaimana kepentingan masyarakat. Iya betul. Tapi ini kan jadinya kepentingan keluarga gitu loh, gitu kan. Nah, saya juga melihat bahwa waktu itu statement Gus Yahya pernah bilang ketika Prabowo terpilih itu nanti kabinet Prabowo itu separuhnya warga NU. Separuhnya warga. Sekarang ada berapa sih orang NU di sana? Paling Saiful itu doang. Saiful sama Nusron Wahid. Ya, Nusron Wahid kan representasi Golkar gitu loh. Iya. Jangan sekarang Muhaimin juga bukan representasi NU. Representasi PKB dan sekarang NU menjauh dari PKB gitu loh. Gitu. Yang representasi NU siapa? Saiful aja udah. Gitu lah. Mungkin ada Muslimat Bu Arifah. Iya. Bu Arifah ya. Muslimat bagian dari NU. Ini yang representasi PBNU ya. Iya. NU gitu secara struktural itu mana ada separuhnya sih? Padahal NU sudah berbaik hati dalam tanda kutip karena dia tidak melakukan kritikan-kritikan tajam kepada pemerintah kan dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang ada. Iya. Jadi gini, kita itu selalu kalah dengan kalau sekarang ya manuver-manuver politik Muhammadiyah itu lumayan bagus loh. Misalkan ketika ditawari dengan tambang terus. Jadi kalau di Muhammadiyah itu ada kajiannya dulu gitu loh. Ada kajian dulu, ada penolakan lah dari beberapa pihak di Muhammadiyah dulu kan. Nah, artinya dikaji nanti dampak lingkungannya, dampak ke masyarakatnya. Tidak langsung mengokekan gitu. Ada kajian. Kalau NU beda lagi, penyajian kalau NU disajikan gitu. Ini beda ya. Beda. Kalau disajikan prosesnya cepat. Gitu loh. Nah, itu kalau NU disajikan bukan dikajikan gitu loh. Nah, jadi orang melihat pada akhirnya Muhammadiyah lebih elegan dan melihat aset Muhammadiyah yang banyak dan sebagainya. Ini bukan saya membandingkan ya, tapi memang harus dibandingkan gitu kan. Karena dua organisasi ini besar gitu kan. Jadi ada hal-hal yang memang elegan dari Muhammadiyah dan hari ini NU tidak seperti itu. Kalau dulu zaman Kiai Said, misalkan Kiai Said mengkritik oligarki. Iya, benar. Kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Jangan sampai katanya sumber daya alam yang ada di muka bumi Indonesia ini dikelola oleh sebagian pihak. Itu kan ayatnya begitu. Nah, sehingga ya oligarki orang ini pusing gitu loh. Iya. Nah, akhirnya ini sama negosiasi sama Kiai Said dan akhirnya ya banyak ya yang diperoleh oleh Kiai Said untuk kepentingan umat gitu loh. Iya, artinya dalam kondisi kepentingan masyarakat tuh NU hadir. Nah, hari ini Ikal ya. Hari ini kan
masyarakat seolah terjerit nih dengan kondisi hari ini, kondisi ekonomi, politik, apalagi dengan isu-isu yang lain gitu kan. Tapi PBNU nggak kelihatan. Iya. Artinya ini ada nir empati. Dan banyak orang di luar tuh menganggap bahwa PBNU itu dapat privilege dari pemerintah. Iya kan? Artinya dapat keistimewaan. Tapi menurut saya sih pemerintah juga tidak begitu tidak begitu memberikan keistimewaan kepada PBNU untuk hari ini loh. Oh iya. Iya, saya melihat ya ini kok NU ini kayak orang tersandra, bukan orang yang dikasih keistimewaan. Ya, NU ini kayak lembaga yang tersandra, bukan lembaga yang diberi keistimewaan loh. Hari ini ya. Iya. Misalkan satu contoh, Prabowo atau pemerintahan Prabowo Gibran hari ini lebih mengambil banyak simpul-simpul NU dari yang lain, bukan dari PBNU. Gitu loh. Sehingga ya begitulah PBNU hari ini enggak ini. Terus kedua, NU hari ini kiai-kiai di daerah itu banyak yang merespon terhadap kepemimpinan Gus Yahya yang seperti ini gitu. Sehingga waktu itu Kiai Ma'ruf Amin itu pernah statement, ketum PBNU kita ya masih Kiai Said gitu loh. bukan. Artinya secara de factonya iya, Kiai Said itu masih memimpin kiai-kiai PC-PC di daerah, baik secara ilmuwan, spiritual dan lain sebagainya gitu loh. Di luar hierarki struktural gitu loh. apakah sampai hari ini masih begitu? Kan sebentar lagi muktamar lagi nih. Ya makanya saya yakin nggak bakal menang lagi. Tapi oke lah, itu kaitan dengan. dengan. Begini, ini kan saya itu kan sering bergaul dengan kiai-kiai di daerah. Oke. Semua itu hampir sama menyatakan keresahannya terhadap Gus Yahya gitu loh. Jadi banyak jadi hubungan antara Gus Yahya dengan kiai-kiai pesantren itu seakan-akan ada pemisah gitu loh. Sehingga tidak cair hubungan ini gitu loh. Nah, tapi kaitan dengan tadi bagaimana NU PBNU hari ini menjadi bagian daripada kekuasaan yang menurut Kang Rikal diperangkap lah. Nah, tapi ada nih yang menarik nih. Mungkin selama ini kan kekuasaan Jokowi 10 tahun itu kan ulama-ulama istana itu kan dari PBNU, dari KKNU lah. Iya. Nah, tapi sekarang tuh berbeda. Bukan lagi ulama-ulama atau KKNU yang menjadi representasi ulama istana. Oh, ada ulama istana juga ya? Ya, yang terbaru bahwa ada ulama lingkaran istana, yaitu kemarin Ustadz Adi Hidayat. Iya. Nah, artinya NU kehilangan nih sebagai orang yang selama ini 10 tahun pemerintahan Jokowi. Itu gimana, Kal? Iya. Jadi kalau dulu itu zaman Kiai Said, NU itu solid dengan PKB-nya. Sehingga ia bisa menjadi kekuatan besar gitu loh. Bukan berarti saya menyuruh PBNU hari ini supaya solid dengan PKB, bukan seperti itu, tapi ada kesatuan, kesamaan kesamaan visi gitu, sehingga bisa mengantarkan Kiai Ma'ruf Amin menjadi wakil presiden gitu loh. Sehingga apapun yang ada di istana, acara keagamaan apapun itu pasti Kiai NU gitu loh yang ngisi. Ada siapa yang gondrong, Muafiq gitu, ada Miftah gitu. Meskipun orang-orang ini ya artinya panggung istana dikuasai oleh Kiai NU gitu. Tapi sekarang kok Adi Hidayat gitu loh. Artinya ada cara pandang pemerintah berbeda nih. Iya, ada cara pandang pemerintah terhadap Islam atau terhadap NU itu sendiri berbeda. Tapi menurutku sih lebih bagus lah Adi Hidayat gitu. Saya mendukung juga karena dia juga orang NU gitu loh. Loh, bukannya dia anggota Muhammadiyah? Ya mungkin secara struktural Muhammadiyah. Iya. Tapi secara dia dilihat dari backgroundnya gitu loh. Pamannya dulu itu Kiai Hafid Usman. Saya tahu karena teman Kiai saya waktu itu. Nah, itu adalah ketua MUI Jawa Barat yang juga bagian daripada Suriah PBNU atau Mustasar gitu. Nah, jadi keluarga Ustadz Adi Hidayat ini memang, jadi Prabowo ini pintar mengambil simpul tokohnya itu, orang yang bisa mempersatukan NU dan Muhammadiyah. Jadi memang visi Prabowo ini bukan berarti dia condong ke Muhammadiyah, bukan berarti dia condong ke NU, tapi dia ingin satu tokoh yang bisa mempersatukan dua organisasi besar ini gitulah. Ya diambillah Adi Hidayat gitu. Dan ada yang terbaru nih, Kal. Bagaimana pemerintah hari ini menawarkan kepada rakyat di Gaza, di Palestina itu untuk direlokasikan ke Indonesia yang akibat perang itu. Tetapi kan itu dianggap oleh sebagian ulama atau masyarakat Indonesia bahwa itu bukan solusi yang solutif, karena itu akan memindahkan orang.
yang diperjuangkan seharusnya warga Gaza itu tetap hidup di sana. Iya, iya. Nah, NU suaranya belum kelihatan nih, Kal. Ya sebagai representasi lah. Artinya ormas paling besar, ormas Islam paling besar. Kira-kira kenapa, Kal? Apakah ada? Ya inilah. Jadi seharusnya kalau ada problem sosial seperti ini kan masalah sosial. Masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Iya, ya masalah sosial masalah sosial dan kemanusiaan, dan ini berhubungan dengan negara orang gitu. Ini tidak ada kajiannya juga, sama seperti orang menerima tambang di NU itu. Jadi ketika muncul isu ini, tiba-tiba keluar rilis Fahru Roji. PBNU mendukung apa langkah Prabowo. Terus muncul lagi statement Ulil. PBNU menolak. Ini yang mana yang benar gitu loh. Jadi harusnya NU itu bikin kajian dulu nih, ya formal FGD lah atau apa gitu sesama BPH PBNU gitu kan di dalam tanfidia gitu. Nah, kita diskusikan ini bagaimana gitu loh. Kita terima atau kita tolak. Ini kan nggak ada. Ini kayak jadi orang-orang di PBNU sekarang ini kayak konten kreator gitu loh. Ada isu dikit langsung komentar, ada isu dikit reaktif aja. Reaktif aja gitu loh. Jadi nggak ada basis yang kuat. Iya, dan saya juga lihat kemarin ada rilis Gus Yahya juga yang terakhir tentang Palestina. Ambigu juga. Ini solusinya mana gitu loh. Hanya dia cuma bilang tentang kemanusiaan. Ya memang ini dari dulu tentang kemanusiaan, tapi solusinya apa gitu loh. Jadi anak buahnya di bawah berantem berbeda pendapat, yang di atasnya juga ambigu, gak jelas gitu loh. Jadi PBNU hari ini agak ruwet ya. Ya memang ruwet, mungkin keruwetannya itu karena kepemimpinan. Iya, makanya ada satu hadis itu, ketika sesuatu perkara dipegang bukan oleh ahlinya, maka fangtadirus sa'ah, tunggulah kehancuran gitu loh. Nah, jadi jangan sampai hancur nih PBNU nih. Harus ada komite-komite penyelamat NU gitu loh. Nah, komite-komite penyelamat NU, nah nanti kayak antum gitu loh masuk gitu. Oke, Kal. Kita ini ya, kira-kira nih saran nih untuk NU, untuk PBNU hari ini tuh dari Kang Rikal apa? Sehingga NU tuh tetap menjadi mitra strategis pemerintah tetapi dinamis. Iya. Kira-kira sarannya apa Kang Rikal untuk PBNU lah? Ya, kalau menurutku yaitu menurut saya sih ya selesaikan dulu lah ini Gus Yahya ini sampai akhir ya gak apa-apa, sampai akhir periode ya. Untuk muktamar berikutnya ya kita cari pemimpin yang lebih baik gitu loh. Makanya jadi kan ada adagium NU itu al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Ditambah lagi sama Kiai Ma'ruf tuh. Apa tuh? Al-islah ila ma huwal aslah summal aslah fal aslah gitu kan. Jadi artinya menjaga tradisi yang lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik dan lebih baik lagi gitu kan. Nah, kalau misalkan Gus Yahya ini dikira baik oleh orang-orang itu ya bisa dipertahankan. Tapi kalau sekiranya tidak baik, ya lebih baik dilengserkan gitu kan. Karena ini untuk kebaikan NU. Iya, kita ambil yang baru dan yang lebih baru gitu loh. Untuk melihat ke depannya ya kembali ke kaidah fikih itu. Jadi lebih baik darul mafasid aula min jalbil masolih. Mencegah kerusakan itu lebih baik daripada mengambil kemaslahatannya. Jadi harus dicegah dulu nih kerusakan gitu loh. Kita jangan ambil kemaslahatan yang baru dulu deh. Cegah dulu ini kerusakan gitu kan. Ini udah rusak loh. Menurutku ya, menurut saya sih NU ini hari ini udah rusak. Saya melihat turun ke beberapa cabang NU di daerah itu mereka sakit semua gitu loh. Sakit semua. Thank you Kang Rikal. Sudah datang di podcast kami, di podcast Merah Putih Insight. Ini autokritik ya sebagai kader Nahdliyin gitu. Thank you. Jadi kawan-kawan, saya dan Kang Rikal untuk hari ini kita cukupkan sekian. Ini insightnya banyak banget nih. Teman-teman, kawan-kawan harus nonton podcast ini dari awal sampai terakhir. Ya. Dan jangan lupa podcastnya di subscribe Kang Rikal. Nanti disampaikan ke warga Nahdliyin. Iya dong. Ini pun podcast yang memiliki banyak insight. Iya. Oke, baik teman-teman. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.